Baik, perkenalkan nama saya Agnes Putri Syagian dengan NIM G1S1250559. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk materi titrasi asam basa dalam farmasi untuk mata kuliah kimia analitik. Setelah berdiskusi dengan kelompok kami, yaitu kelompok 4, kami kemudian membahas bersama-sama materi titrasi asam basa dalam farmasi dengan pembagian jurnal yang berbeda-beda dengan satu materi. Jadi, setelah mendapatkan materinya, hal pertama yang saya lakukan adalah membuka ChatGPT, kemudian bertanya tentang rekomendasi jurnal internasional yang bisa kita akses dan buka tentang materi titrasi asam basah dalam farmasi. Kemudian, ChatGPT merekomendasikan beberapa jurnal, dan saya tertarik untuk membahas jurnal yang berjudul Journal of Pharmaceutical Analysis atau GPA. Jurnal tersebut telah terakreditasi dengan SGRQ1. Setelah mendapatkan rekomendasi atau referensi jurnal sebagai pedoman, saya kemudian bertanya kembali kepada ChatGPT tentang rumusan masalah berdasarkan rekomendasi Journal of Pharmaceutical Analysis untuk materi titrasi asam basah dalam farmasi. Kemudian, ChatGPT memberikan beberapa rumusan masalah kepada saya. Saya tertarik untuk membahas lebih dalam tentang rumusan masalah nomor 1, yaitu bagaimana prinsip dasar titrasi asam basa dapat diaplikasikan untuk menentukan kadar zat aktif dalam sediaan farmasi padat maupun cair. Setelah itu, saya kemudian mencari jurnal yang tentunya berkaitan dengan permasalahan tersebut, di mana saya mendapatkan sebuah jurnal yang telah terakreditasi di Skimago dengan SGRQ1. Di mana jurnal ini berjudul atau jurnal yang cocok untuk membahas rumusan masalah tersebut. Saya mendapatkan sebuah referensi jurnal yang telah terdaftar di Skimago dengan SGRQ1, di mana jurnal ini adalah hasil rekomendasi dari ChatGPT dengan judul A Review on Aqueous Titration Use is Assay of Various Drugs. Atau dalam bahasa Indonesia adalah tinjauan titrasi non-air yang digunakan dalam pengujian berbagai obat. Sebagai abstrak, diketahui bahwa berbagai metode trimetri tersedia untuk estimasi asam dan basa, kecuali asam dan basa sangat lemah dan hanya dapat terdeterminasi dengan metode titrasi non-air atau presometri. Analisis trimetri non-air melibatkan konversi asam lemah menjadi asam kuat atau basa lemah menjadi basa kuat dengan menghasilkan efek diferensi ketika dilarutkan dalam pelarut basa dan asam. Metode titrasi non-air dilakukan dengan menggunakan asam perkiorat 0,1 mol. Titik akhir titrasi ditentukan dengan larutan indikator non-air seperti kristal violet, nila biru A, dan aseton biru B. Titrasi non-udara adalah titrasi zat terlarut dalam pelarutan udara. Titrasi non-air adalah titrasi di mana zat yang bersifat asam atau basa lemah nitrasi menggunakan larutan non-udara untuk mencapai titik tetes yang tinggi. Sebagai dasar, titrasi dilakukan dengan media air dengan cara yang sama seperti air digunakan sebagai pelarut. Masalah dapat muncul ketika prekursor tidak larut dalam air atau reaksi-reaksi terhadap air atau analit atau sampel merupakan asam dan basa yang terlalu sensitif. Kebutuhan akan titrasi non-air muncul karena air berperilaku sebagai asam lemah dan basa lemah. Dalam demikian, ketika asam lemah dan basa lemah lainnya dilarutkan di dalamnya, udara secara efektif bersaing untuk mendapatkan proton dari donor. Namun, titik akhir yang tepat tidak dapat diperoleh selama titrasi. Metode ini berguna untuk titrasi asam dan basa lemah yang tepat dan kemampuan pelarut akreditat untuk melarutkan senyawa alami. Banyak reaksi dalam teknik titrasi adriat dapat didefinisikan menggunakan teori Brochet-On, dan definisi asam dan basanya pada dasarnya
Asam dapat dianggap sebagai donor proton, sedangkan basa dapat dianggap sebagai aseptor proton. Teori mengapa titrasi agregat diperlukan. Untuk menyimpan zat yang bersifat asam lemah, digunakan pelarut netral atau asam mirip dengan alkalimeter. Pelarut untuk keasaman akrilat adalah asam asitat glasial. Namun untuk basa yang sangat lemah, misalnya tenghida, anhidrida asetat, digunakan pelarut lain yang digunakan dalam titrasi akrilat adalah dioksana, asam klorhat, asentil, benzena, kloroform, dan campuran glikol hidrokarbon, misalnya larutan propilen glikol dan kloroform 1. Keuntungan titrasi non-air yaitu yang pertama adalah metode sangat sederhana, kualitatif, dan sangat akurat. Yang kedua, asam dan basa organik yang tidak larut dalam udara tetapi larut dalam pelarut non-udara. Yang ketiga yaitu berguna untuk titrasi asam dan basa yang sangat lemah di mana air tidak dapat digunakan. Yang keempat, dapat juga digunakan dalam titrasi campuran asam. Yang kelima, ini adalah prosedur yang sangat penting dalam penggunaan farmako. Yang keenam adalah komposisi zat yang tidak dapat ditentukan satu persatu dalam media berair dapat dititrasi dalam media non-air. Prinsip dasar titrasi asam basa dapat diaplikasikan dalam penetapan kadar zat aktif atau API dalam kesediaan farmasi, padat maupun cair berdasarkan reaksi netralisasi antara asam dan basa yang berlangsung secara kuantitatif dan terukur. Sebagai prinsip umum, yaitu titrasi asam basa melibatkan penambahan larutan titram atau asam dan basa yang diketahui konsentrasinya ke dalam larutan analit atau zat aktif hingga tercapai titik ekivalen yang ditandai dengan perubahan pH dan dideteksi menggunakan indikator atau pH meter. Aplikasi pada sediaan farmasi yaitu yang pertama sediaan padat, misalnya tablet. Contoh, tablet yang mengandung zat aktif basa seperti natrium bikarbonat. Yang kedua yaitu sediaan cair, misalnya sirup atau larutan injeksi. Contoh obat cair yang menggunakan zat aktif asam seperti asam asetilasilat. Dan keunggulan metode ini adalah cepat, sederhana, dan biaya rendah. Cocok untuk zat aktif yang memiliki gugus asam dan basa. Digunakan dalam farmakope untuk beberapa obat, contohnya adalah aspirin dan natrium benzonat. Terima kasih.